teman-teman semuanya, kalian tahu gak sih ketika harga barang dan jasa itu melonjak naik dan juga daya beli masyarakat menurun, siapakah yang dapat menjaga stabilitas ekonomi? Nah, jawabannya adalah kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter itu apa sih? Jadi, kebijakan moneter merupakan upaya yang diberlakukan oleh Bank Sentral. Nah, Bank Sentral di Indonesia itu merupakan Bank Indonesia atau yang biasa kita sebut sebagai BI untuk mengelola jumlah uang yang beredar dan juga tingkat suku bunga agar dapat memengaruhi perekonomian di Indonesia. Dan tujuan umum dari kebijakan moneter adalah stabilitas harga. Nah, adapun tujuan khusus dari kebijakan moneter yang pertama yaitu menjaga stabilitas harga dan barang secara umum. Lalu yang kedua yaitu kesempatan kerja dan yang ketiga yaitu ada neraca pembayaran. Nah, jadi yang pertama yaitu menjaga stabilitas harga dan barang secara umum. Nah, jika jumlah uang yang beredar tidak dikelola dengan baik, maka harga barang dan jasa itu tidak akan stabil. Nah, jika jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak akan menyebabkan kenaikan harga secara terus-menerus dan itu disebut sebagai inflasi. Nah, jika jumlah uang yang beredar itu terlalu sedikit akan menyebabkan penurunan harga secara terus-menerus dan itu disebut sebagai deflasi. Nah, diharapkan dengan adanya kebijakan moneter ini dapat membantu tingkat inflasi dan juga deflasi dapat terkendali. Lalu yang kedua ada kesempatan kerja. Nah, kondisi perekonomian yang baik adalah ketika inflasi itu dapat terkendali. Nah, hal tersebut dapat membuat investor berani untuk menanamkan modalnya di sebuah perusahaan dan bahkan bisa membuka usaha baru. Lalu, akan terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dan hal tersebut dapat membuat tingkat pengangguran semakin rendah dan juga daya beli masyarakat meningkat. Dan yang ketiga itu ada neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran merupakan catatan sistematis transaksi pembayaran internasional suatu negara. Stabilitas harga dan terbukanya lapangan pekerjaan baru akan menyebabkan kuantitas dan kualitas produk dalam negeri meningkat. Nah, sehingga kemampuan ekspor suatu negara juga akan meningkat. Ya, lanjut ke materi yang kedua, ya sahabatku yang baik hati, tentang instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada operasi pasar terbuka, yaitu kebijakan bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Yang kedua, kebijakan diskonto adalah instrumen yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, kebijakan cadangan wajib minimum adalah uang tunai yang harus disimpan oleh suatu bank di dalam bank sentral. Yang keempat, instrumen kredit adalah serangkaian aturan dan pedoman yang digunakan oleh bank untuk mengatur pemberian kredit. Langsung saja, yang terakhir ya kawan, yaitu cadangan moral, adalah kebijakan yang digunakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Materi yang ketiga yaitu dampak kebijakan moneter. Yang pertama ada terhadap inflasi. Kebijakan moneter yang tepat dapat menurunkan inflasi dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua ada terhadap investasi dan konsumsi. Penurunan suku bunga dapat meningkatkan investasi dan konsumsi, sementara kenaikan suku bunga dapat menekannya. Yang ketiga ada terhadap nilai tukar. Suku bunga yang lebih tinggi dapat meningkatkan nilai tukar mata uang, sementara suku bunga yang rendah dapat melemahkannya. Eyo, kembali lagi bersama gua. Kali ini gua bakal nambahin sedikit materi tentang pengertian kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang bertujuan untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan serta pertumbuhan perekonomian nasional. Dadah manis, love you. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu tujuan khusus kebijakan fiskal, yaitu ada 3. Yang pertama, meningkatkan PDB. Nah, pemerintah berusaha supaya pertumbuhan ekonomi terus naik setiap tahunnya. Caranya yaitu lewat peningkatan PDB yang jadi salah satu indikator utama ekonomi suatu negara berkembang. Yang kedua, memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Dari banyaknya pengangguran, pemerintah bakal menambahkan proyek-proyek pembangunan. Dari situ, lapangan kerja bisa lebih
Lapangan kerja bisa terbuka lebih luas, pengangguran berkurang, dan pendapatan masyarakat meningkat. Yang ketiga, menjaga stabilitas barang dan jasa. Harga yang stabil bikin nilai uang tetap kuat dan daya beli masyarakat stabil dan harga tidak naik turun. Itu tandanya pembangunan ekonomi berjalan dengan baik. Baik, saya akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal terbagi dua, ada pajak dan politik beranggaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan pajak. Pajak adalah salah satu kebijakan yang mengatur perekonomian di suatu negara. Dengan menaikkan pajak, pemerintah dapat mengurangi daya beli masyarakat. Sedangkan dengan menurunkan pajak, pemerintah dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Pajak ini terbagi dua, ada pajak langsung yang disebut pajak penghasilan, dan ada pajak yang tidak langsung disebut dengan penambahan nilai. Baik, saya akan menjelaskan tentang yang kedua, yaitu politik anggaran. Politik anggaran merupakan kebijakan dari perbandingan yang dikeluarkan oleh suatu negara. Nah, politik anggaran ini terbagi dua, ada politik anggaran yang berimbang dan tidak berimbang. Untuk anggaran yang berimbang yaitu pengeluaran yang direncanakan sama dengan penerimaan. Jadi, pengeluaran dan penerimaannya itu direncanakan sama. Terus ada anggaran yang tidak berimbang. Untuk anggaran yang tidak berimbang terbagi dua, ada anggaran yang defisit dan anggaran surplus. Untuk anggaran defisit, anggaran yang lebih besar daripada pengeluaran. Jadi penerimaannya lebih kecil dibandingkan pengeluaran. Untuk anggaran surplus, penerimaannya lebih besar daripada pengeluaran. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu dampak kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal ekspansif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan kebijakan fiskal kontraktif itu dapat menurunkannya. Kemudian selanjutnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang baik itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan redistribusi pendapatan dan subsidi. Kemudian terhadap inflasi. Kebijakan fiskal kontraktif dapat mengendalikan inflasi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu perbedaan kebijakan moneter dan fiskal. Untuk yang pertama yaitu aspek pengelolaan. Kebijakan moneternya yaitu Bank Sentral dan kebijakan fiskalnya yaitu Kementerian Keuangan. Untuk yang kedua, aspek fokus. Kebijakan moneternya yaitu pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga. Untuk kebijakan fiskalnya yaitu pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara. Selanjutnya, aspek tujuan. Kebijakan moneternya itu menjaga stabilitas uang dan inflasi. Untuk kebijakan fiskalnya yaitu mengendalikan perekonomian melalui anggaran negara. Selanjutnya yang terakhir, dari aspek instrumen utama, kebijakan moneternya yaitu suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan wajib bank. Kebijakan fiskalnya yaitu pajak, belanja pemerintah, dan uang negara.